Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi short test pad. Nama kelompok yang pertama adalah saya sendiri, Aminatus Solihah Putri dengan NIM akhir 012. Yang kedua ada Fatimah Nur Alifia dengan NIM akhir 022. Yang ketiga ada Reksi Pasadwi Olivia dengan NIM akhir 034. Yang keempat ada Herman Wardaun Reinhard Rumi dengan NIM akhir 076. Topik yang akan kami bahas di presentasi ini yang pertama adalah pengertian short test pad dan single source short test pad atau SSP. Yang kedua adalah jenis-jenis. Jenis-jenis yang pertama adalah single destination short test pad, yang kedua single pair short test pad, dan yang ketiga adalah all pair short test pad. Yang ketiga, topik yang akan kita bahas adalah metode penyelesaian dari setiap jenis short test pad. Yang keempat ada contoh permasalahan dan penyelesaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatimah Nur Alifia. Pengertian secara umum, short test pad atau lintasan terpendek merupakan metode yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek yang ada pada graf bersambung, terarah, dan beruntai satu sama lain. Dalam mencari lintasan terpendek dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan komputer ataupun perhitungan secara manual. Short test pad memiliki 4 jenis antara lain single source short test pad, single destination short test pad, single pair short test pad, all pair short test pad. Selanjutnya, single source short test pad merupakan suatu masalah yang terdiri dari pencarian jalur yang terpendek antara simpul V yang diberikan kepada simpul lainnya yang ada dalam graf. Ada beberapa macam penyelesaian yang ada di single source pad ini, antara lain algoritma Dijkstra dan juga algoritma Bellman-Ford. Selanjutnya, next. Jenis-jenis single source short test pad. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jangka terpendek. Algoritma ini mulai dipublikasikan pada jurnal yang dianggap sebagai algoritma greedy pada tahun 1959. Rumus matematis grafik ini dapat diwakili dengan G dalam kurung V dikali E. Selanjutnya, algoritma Bellman-Ford. Algoritma ini merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada graf berbobot. Maksudnya adalah dari salah satu sumber bahwa ia dapat menyelesaikan dengan cara menghitung semua jarak terpendek pada graf yang berasal pada suatu titik node. Algoritma ini mempunyai waktu sebesar O dalam kurung P dikali E, di mana V ini dan E banyak sisi dan titik. Next. Contoh soal menggunakan algoritma Dijkstra. Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Hal yang harus dilakukan pertama adalah menentukan di mana sumber atau awalnya. Di sini titik A menjadi titik awal atau sumber. Dilihat dari lintasan yang terpendek terhubung dengan titik A antara B dan C yang mana, lalu disitulah nanti yang akan dihitung. Setelah itu, kita lihat kembali lintasan terpendek antara CB dan AB, yang mana disitulah nanti jalur yang akan dihitung. Lalu pilih kembali lintasan terpendek antara BD dan CD yang mana. Kemudian pilih kembali lintasan terpendek antara CD dan DE yang memiliki bobot paling rendah. Lalu pilih kembali lintasan terpendek antara DZ dan EZ yang mana yang memiliki bobot rendah. Karena jalur yang diminta sudah sesuai dengan soal, maka alurnya mulai dari ACB DEZ dengan bobot 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 sama dengan 13. Jadi itu hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reksi Pasadwi Olivia. Selanjutnya ada single destination short test pad.
Masalah jalur terpendek satu tujuan merupakan penyelesaian di mana kita harus mencari dan menemukan jalur terpendek dari semua simpul pada graf yang ada dan berarah ke satu simpul tujuan yang disimbolkan dengan V pada graf. Masalah jalur terpendek ini semuanya berpasangan, maka dari itu kita harus menemukan semua jalur terpendek dari semua pasangan V dan W yang ada dalam grafik. Selanjutnya ada single pair shortest path. Masalah jalur terpendek yang hanya menggunakan satu pasangan saja. Dalam masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan sepenuhnya oleh algoritma Dijkstra. Meskipun dalam masalah ini hanya ada satu hasil simpul yang disimpan sehingga hasil simpul lainnya dibuang. Next. All pair shortest path. Algoritma dengan semua pasangan jalur terpendek di sini juga dikenal sebagai algoritma Floyd-Warshall yang digunakan untuk menemukan semua pasangan jalur terpendek dari graf yang berbobot. Hasil yang akan muncul dalam algoritma ini akan berupa matriks yang dimana matriks tersebut akan mewakili jarak minimum yang ada pada setiap node ke semua node lain yang ada pada grafik. Masalahnya adalah untuk menghitung. Untuk setiap pasangan IJ dari simpul, biaya jalur terpendek artinya yang termurah, bukan langkah yang paling sedikit, dari tepi berarah yang mengarah dari I ke J. Gambar menunjukkan biaya jalur terpendek sebagai matriks S. Perhatikan bahwa S IJ bisa lebih kecil dari H IJ. Misalnya, biayanya H 1,3 sama dengan 9 untuk pergi dari titik 1 ke simpul 3 secara langsung. Tetapi biayanya hanya S 1,3 sama dengan 6 untuk beralih dari 1 ke 2 ke 3. Perhatikan juga bahwa ada beberapa kasus di mana Anda tidak bisa ke sana dari sini. Misalnya S 1,2 masih tak terhingga karena tidak ada lintasan sisi dari simpul 2 ke simpul 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herman. Metode penyelesaian single shortest path. Yang pertama, algoritma Dijkstra. Metode langkah-langkah penyelesaian. Tentukan titik yang akan menjadi node pertama, lalu jarak pada setiap node terdekat dan beri nilai bobot. Set semua node yang akan dilalui dan beri nama node pertama dengan node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangkan kembali node tetangga yang dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Tandai node yang dilalui sebagai node dilewati, lalu set node belum dilewati dengan jarak terkecil. Yang kedua, algoritma Bellman-Ford, metode atau langkah-langkah, menentukan titik asal dan mendaftarkan titik asal pada graf. Lalu beri nilai pada titik asal 0 dan titik lainnya dengan nilai tak terhingga, melalui iterasi semua titik yang dimulai titik asal. Next. Contoh permasalahan dan penyelesaian. Soal, tentukan shortest path dari A ke P pada graf G berikut. Penyelesaian, spanning tree T01. Yang pertama, inisial S sumber. A, pilihan vertex A sebagai sumber. B, E sama dengan A, maka D dalam kurung A sama dengan 0, beri label 0 pada A2. Untuk semua anggota E, A, I adalah endpoint yang sudah dilabel, B, I sama dengan A, J adalah endpoint yang belum dilabel, J sama dengan B, C, D, E. Yang kecil, P dalam kurung AB sama dengan 10, P dalam kurung AC sama dengan 7, P dalam kurung AE sama dengan 15. Next. Berikut adalah contoh soal. Soal pertama, pada gambar di atas terdapat sebuah graf berbobot. Tentukan lintasan terpendek dari A ke D. Soal kedua, pada gambar di atas terdapat sebuah graf berbobot. Tentukan lintasan terpendek dari A ke F. Jawabannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya adalah soal pada gambar di atas terdapat sebuah graf berbobot. Tentukan lintasan terpendek dari A ke D.
Kita lihat dari A bercabang ke B dan F. Nilai bobot yang paling rendah adalah A ke B. Dari B kita lihat percabangannya ada ke C, ke E, dan ke F. Bobot yang paling rendah adalah ke F. Jadi selanjutnya dari A ke B lalu ke F. Dari F kita lihat percabangannya lagi ada di B, C, dan E. Karena tadi sudah ke B, jadi tidak boleh ke B lagi. Kita lihat lagi C dan E, percabangannya bobotnya yang paling rendah itu ke C. Jadi dari F ke C. Dari C, bercabangnya ada ke B, E, dan D. Karena di soal adalah lintasan jalur terpendek dari A ke D, maka langsung saja ke D. Jadi urutannya A, B, F, C, D. Tinggal dijumlahkan aja bobotnya, totalnya adalah 10. Next. Untuk soal nomor 2, pada gambar di atas terdapat sebuah graf berbobot. Tentukan lintasan terpendek dari A ke F. Jadi kita mencari titik terpendek dari A ke F. Untuk bobot A ke B sama dengan 2, B ke D sama dengan 3, D ke E sama dengan 4, E ke C sama dengan 2, C ke F sama dengan 1. Jumlah bobotnya adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 adalah 12. Berikut serta gambar contohnya hasil dari A ke titik F. Next. Soal selanjutnya. Ini adalah contoh soal yang ketiga, di mana mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu terdapat pada grafik sebelah kiri. Lalu ada gambar tabel yang berada di sebelah kanan. Yang dimaksud adalah di situ ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah kiri dan di atas tabel. Jadi kita membacanya adalah 0 ke 0 mempunyai nilai bobot berapa. Jika di situ tidak ada nilai bobotnya, maka kita tulis saja dari nilai 0 ke grafik 0 berarti nilainya 0, bobotnya 0. Terus kita lihat kembali dari 0 ke 2. Dari 0 ke 2 ada 0, dari 0 ke 1 ada 2, dari 0 ke 3 ada 5 bobot, dari 0 ke 4 ada 0, dari 0 ke 5 ada 0. Terus yang kedua kita lihat dari angka 1. Di situ angka 1 yang menuju ke 0 tidak ada, maka kita tulis di situ ada angka 0. Terus 1 ke 1. 1 ke 1 juga tidak ada. Jadi kita tulis 0, 1 ke 2 0, 1 ke 3 0, 1 ke 4 0, dan 1 ke 5 0. Terus yang ketiga ada angka 2. 2 ke 0 tidak ada, kita tulis 0. 2 ke 1 ada bobot 2, jadi kita tulis 2. 2 ke 3 ada 0. 2 ke 4 ada 0, dan 2 ke 5 ada 5. Di situ ada bobot 5 yang terdapat pada grafik. Terus yang ketiga ada angka 3. 3 ke 0, 0. 3 ke 1, 0. 3 ke 2, 0. 3 ke 3, 0. 3 ke 4, 1. Yaitu 1 bobot. 3 ke 5, 0. Yang keempat ada titik 4. 4 ke 0 ada 3 bobot. 4 ke 1 ada 9 bobot. 4 ke 2 ada 3 bobot. 4 ke 3 ada 0. 4 ke 4 ada 0. 4 ke 5 ada 0. Yang kelima ada angka 5. 5 ke 0 ada 0, 5 ke 1 ada 0, 5 ke 2 ada 0, 5 ke 3 ada 0, 5 ke 4 ada 1 bobot, dan 5 ke 5 ada 0. Terima kasih atas presentasi kelompok 2 yang sudah kami sampaikan. Bila ada salah kata dan salah pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.